Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Zulkarnain. Kali ini saya dan kawan-kawan saya akan mempresentasikan hasil review buku dari Ross Digital dan Hafiz Fidel yang berjudul Community Organizing Building Social Capital as a Development Strategy. Nah, kami akan menjelaskan bab ke-8 dari buku ini mengenai Building Social Capital atau penjelasan mengenai proses pengajaran pembangunan modal sosial. Nah, pengajaran mengenai pembangunan modal sosial ini adalah proses atau cara untuk bagaimana mendekati masyarakat yang memiliki suatu organisasi atau komunitas tertentu dengan menggunakan suatu program sosial, yaitu program demonstrasi LESG. Nah, program ini adalah suatu strategi pendekatan kepada masyarakat sekaligus mempromosikan kepada masyarakat mengenai suatu perkembangan yang akan dijalankan kepada komunitasnya. Nah, jadi program ini didesain untuk mengetahui sistem perkembangan suatu masyarakat yang memiliki komunitas tersebut dengan menggunakan berbagai metode pengajaran. Nah, salah satunya adalah mengenai intervensi perkembangan masyarakat. Nah, berikutnya yaitu kunci dari aspek keberhasilan intervensi perkembangan masyarakat melalui pengajaran dari program demonstrasi LESG ini. Nah, sebenarnya tujuan utama dari program demonstrasi LESG ini adalah untuk menciptakan sebuah keberlangsungan agar tercipta sebuah komitmen, kapasitas, dan juga kontrol sosial antara lingkungan masyarakat dengan para relawan yang terjun untuk menjalankan visi misi dari program demonstrasi LESG ini. Tidak hanya relawan saja yang mendukung, tetapi masyarakat dan berbagai staf komunitas di dalam lingkungan tersebut ikut andil guna keberlangsungannya keberlanjutan pembangunan masyarakat. Nah, berikutnya ini adalah kunci dari elemen pembangunan masyarakat yang berkelanjutan mulai dari terbesar hingga terkecil. Nah, dari keenam intermediate, hasil program demonstrasi ini memiliki tujuan baik demi keberlanjutannya masyarakat lokal, karena dapat mempertahankan serta mengembangkan sistem yang ada di masyarakat tersebut. Nah, salah satu dari 6 kunci tersebut adalah comprehension atau pemahaman. Nah, jadi pemahaman ini merujuk kepada pengetahuan sistem, bagaimana masyarakat memahami program yang telah diberikan tersebut dengan baik, sehingga proses perkembangan masyarakat tersebut semakin strategis karena efek dan taktik dari program yang telah dijalankannya. Sehingga para masyarakat memiliki berbagai minat, peran, dan juga tanggung jawab dari program pengembangan masyarakat tersebut. Dan selanjutnya, kunci keberhasilan dari keenam tersebut yaitu credibility atau kredibilitas. Nah, kredibilitas atau suatu kepercayaan atas suatu hal mengenai program yang sudah dijalankan tersebut sangat mempengaruhi berbagai reputasi masyarakat lokalnya, yang pastinya memiliki pengaruh yang sangat signifikan pada hasil program tersebut. Nah, dampaknya adalah beralih pada komitmen antar berbagai elemen masyarakat yang sudah mendukung penuh dari program LESG ini. Nah, setelah program ini dibawa untuk dipelihara secara kredibilitas atau dipercayai dari berbagai elemen, maka para koordinator lokal yang menjaga sebagai koordinator program ini ikut andil dalam keberlangsungannya program yang telah dijalankan demi tercapainya tujuan pembangunan masyarakat. Nah, semua ini dimulai dengan sangat bagus jika dilihat dari kredibilitas program itu secara keseluruhan, karena LESG ini memiliki manajemen yang kuat serta sangat mendukung dari berbagai aspek. Nah, pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Tan Pramudia Murti, NPM 2016011167 reguler A. Dan di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang kepercayaan diri, kompetisi, kenyamanan, dan kritik.
Yang pertama, kepercayaan diri. Kepercayaan diri peserta dalam program ini berkaitan kuat dengan kredibilitas. Kredibilitas memiliki kekuatan dalam bereputasi komponen dengan artian secara langsung berkaitan dengan realitis dan persepsi kinerja dalam janji program, dan paling relevan pada mitra program dan staf. Percaya diri memiliki psikologis kepribadian yang sangat kuat pada elemennya, dan paling relevan untuk ditargetkan populasinya. Kepercayaan diri mereka ada di mereka memiliki kemanjuran dan memiliki potensi kemanjuran inisiatif program. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi meliputi teknis, keuangan, dan organisasi, keterampilan staf program, relawan, dan anggota yang mendukung komunitas. Kompetisi merupakan pusat dalam menciptakan perkembangan kapasitas masyarakat. Kemampuan dari relawan, staf, program, dan masyarakat yang mengikuti perbaikan keberlangsungan lingkungan. Kompetisi adalah hal yang penting dalam organisasi, berperan sebagai kelembagaan infrastruktur. Kompetisi juga memiliki dampak pada sukarelawan, yaitu kepercayaan diri, kredibilitas program, dan komitmen. Ketiga, kenyamanan. Peserta program, staf, relawan, anggota yang mendukung masyarakat sebelumnya memiliki koneksi yang kurang efektif, mulai mengaitkan secara efektif ke satu sama lain. Jadi mereka telah memiliki beberapa positif. Berbagai pengalaman dilihat di sosial modal istilah seperti pengalaman adalah kendaraan melalui yang peserta mengenali dan konfirmasi milik mereka saling minat dan membangun hubungan berdasarkan pada kepercayaan. Pengalaman program mengilustrasikan jelas itu membina obligasi di antara anggota dari relatif homogen kelompok. Dalam konteks dari bersama tujuan adalah sungguh bisa dilakukan, sedangkan membina dan menjebatani kegiatan sosial penuh dengan kesulitan. Kenyamanan dan mempercayai mengambil waktu ke mengembangkan dan harus berdasarkan pada positif pengalaman. Kritik. Kritik melibatkan peserta program, mencerminkan pada pengalaman kontribusi dan kontribusi dari orang lain, terlibat dalam percakapan dengan yang lain. Pada ini refleksi dan bekerja dengan yang lain ke memperbaiki kinerja dalam kompleks dinamis upaya dengan banyak pemangku kepentingan. Berkelanjutan kritik itu menggabungkan sudut pandang dari semua besar pemangku kepentingan, bisa membuat jurusan kontribusi dan jangka panjang sukses. Kritik adalah khususnya berharga dalam memperkuat masyarakat dalam perkembangan kapasitas. Terima kasih. Kunci aspek strategi program dan penerapan dibagi menjadi 3. 1. Komunikasi. Diperlukan syarat untuk pemahaman, kepercayaan diri, dan konstruksi kritik dalam berlangsung komunikasi di antara dan dalam peserta program. Banyak dari itu kegiatan program awal seperti pengorganisasian CDC dan pertemuan sosial, kegiatan media, kota pertemuan, real estate, perkembangan, proyek kerja, dan strategi komite pertemuan. Dirancang sebagian untuk menyediakan kendaraan untuk komunikasi. Komunikasi tampak mengilhami komitmen, dan itu mengalir dari informasi dan pengetahuan antar peserta, ditingkatkan masyarakat perkembangan kapasitas. 2. Konsistensi. Konsistensi dari penglihatan dan tujuan, keduanya diantar intervensi agen, misalnya Starlist Nasional termasuk Michael Eisler, pengembangan tim, dan CEO dalam hal ini demonstrasi. Dan seiring waktu, membantu memberikan konflik intervensi koherensi. Yang jelas pelajarannya adalah itu pentingnya dari masyarakat perkembangan mitra, termasuk intervensi agen. Berbagi itu sama dengan penglihatan dan prioritas. 3. Kesesuaian. Kesesuaian merujuk pada bagaimana baik komunitas perkembangan inisiatif, kegiatan, dan taktik. Dan itu tindak dari kata-kata dan kunci aktor yang cocok, strategi program secara keseluruhan. Salah satu tujuan dari list dulu meningkatkan ke lokal kontrol dari masyarakat. Perkembangan kesesuaian dengan demikian yang dibutuhkan itu upaya program menghormati lokal individu. Dengan demikian yang dibutuhkan itu upaya program menghormati lokal individu dan organisasi dan milik mereka potensi menggunakan kontrol dari masyarakat perkembangan secara efektif. Kesesuaian seperti lainnya aspek dari menjaga kepekaan ke proses masalah membutuhkan eksplisit pikiran dan perhatian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu bagian penyeimbang. Penyeimbang merujuk ke pusat tantangan dari menggunakan
luar intervensi dan diarahkan mendukung ke membangun lokal kapasitas dan mengilhami itu memukau dari lokal kontrol dan tanggung jawab. Jadi seperti yang diilustrasikan berdasarkan pengalaman program secara keseluruhan 3 situs, yaitu mengelola ketegangan dulu tidak mudah, yaitu khususnya pada transisi, dan ini tantangan dari adaptasi penerapan ke itu lokal konteks. Keduanya penting untuk mempengaruhi komitmen, kapasitas, dan kontrol. Banyak dari milik mereka mempengaruhi tidak langsung melalui milik mereka. Pengaruh pada itu lainnya atribut program utama. Program demonstrasi LISC menyediakan beberapa bagus sekali contoh, yaitu berikut. Yang pertama adalah ketegangan di antara membutuhkan untuk mengatur dan menyimpan tenggat waktu ke motivasi peserta dan ke membangun percaya diri. Ketika itu tenggat waktu terpenuhi, dan itu pentingnya dari makhluk fleksibel dan mudah beradaptasi ke lokal keadaan. Jadi mendorong lokal kenyamanan dan membina lokal kapasitas. Yang kedua ialah ketegangan di antara proses dan produk. Tujuannya untuk menghasilkan dihargai, terlihat intermediat, hasil dengan cepat, cukup ke mengilhami komitmen dan mendapatkan kredibilitas, tapi perlahan-lahan cukup membangun kompetensi dan kepercayaan diri di antara yang luas menyeberang bagian dari peserta. Yang ketiga adalah ketegangan di antara menyediakan itu kuat kepemimpinan dan panduan oleh staf teknis, pendamping, penyedia, dan juga mendukung masyarakat itu sukarelawan membutuhkan ke tolong struktur, asing kerja, dan keputusan. Sedangkan mengizinkan sukarelawan itu peluang ke menganggap lebih besar kontrol dan meningkat milik mereka kapasitas oleh belajar, membuat bermakna pilihan, dan kadang-kadang menunda kegiatan program atau membuat kesalahan. Salah satu cara untuk memantau apakah penyeimbang upaya sedang berjalan dengan baik adalah secara rutin tingkat peserta, keterikatan, dan upaya, dan itu cakupan ke yang mereka menunjukkan inisiatif. Jika ini tinggi, mereka memberikan sinyal itu peserta memiliki komitmen, itu kapasitas, dan dirasakan derajat dari kontrol mereka membutuhkan keduanya, menjaga milik mereka komitmen dan memindahkan upaya program maju. Jika enggak, tindakan perbaikan adalah mungkin menjadi hal yang dibutuhkan. Yaitu selanjutnya adalah konteks, menyesuaikan implementasi program. Konteks adalah seperti penyeimbang sifat yang permanen yang meresap masalah, meskipun dia adalah umumnya low profile, karena masalah dia adalah umumnya diambil sebagai dalam kurung itu diberikan, dan paling lokal peserta memberikan lebih kecil eksplisit pikir. Demonstrasi LISC program pilihan situs proses telah mengambil ke dalam beberapa aspek dari lokal konteks, terutama tingkat kerendahan, sebelumnya juga masyarakat, perkembangan aktivitas, dukungan dari pribadi sektor, dan tingkat minat di antara prospektif sukarelawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Dan di bagian 2 ini akan membahas mengenai analisis pembagian dari program rancangan kerja suatu organisasi guna menerapkannya dalam masyarakat. Dan yang pertama ada pengorganisasian konsensus. Keberhasilan program ini dalam memfasilitasi partisipasi warga adalah mengidentifikasi dan mendukung kader pemimpin lingkungan, meningkatkan kapasitas pengembangan warga lingkungan berpenghasilan rendah, dan memperdalam komitmen dan pemahaman pendukung eksternal untuk pengembangan masyarakat. Pengorganisasian konsensus sebagai pendekatan untuk menciptakan infrastruktur kelembagaan guna melayani masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan harapan yang cukup besar. Dan kemudian pengembangan masyarakat yang kompleks tidak hanya terletak pada satu kegiatan atau satu elemen saja.
Untuk itu, perlu pendekatan yang strategis, di mana di setiap kegiatan disusun untuk mempromosikan berbagai tujuan sebagai bagian dari proses jangka panjang. Hal ini sangat penting untuk efektivitas program. Dan yang kedua adalah partisipasi komunitas. Dalam partisipasi komunitas ini, pendekatan pengorganisasian konsensus untuk membangun organisasi komunitas baru yang melintasi jaringan yang ada dan menumbuhkan kepemimpinan baru jelas lebih sulit daripada pendekatan yang lebih konvensional, yang biasanya bekerja melalui jaringan yang ada dan dengan pemimpin yang ada. Namun, baik teori maupun praktik menunjukkan bahwa strategi ini kemungkinan akan menjadi strategi yang lebih kuat di tempat di mana organisasi berbasis masyarakat yang efektif belum bekerja. Dan keunggulan yang tampak dari pendekatan ini terletak pada melampaui pendekatan konvensional untuk menekankan membuat jaringan komunitas yang lebih padat dengan menjembatani pola asosiasi yang ada di lingkungan. Hal ini tidak selalu dihargai secara mendalam oleh masyarakat, terutama pada fase awal intervensi. Keterwakilan sebagai nilai memiliki daya tarik, tetapi pada tingkat praktis membangun dan menjalankan organisasi baru lebih sulit jika peserta baru satu sama lain memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal ini terutama ketika relawan baru dibutuhkan, baik karena ada kerja kelompok membutuhkan lebih banyak tenaga, misalnya untuk mengerjakan kegiatan baru, atau karena peserta yang meninggalkan kelompok karena alasan tertentu. Dan banyak anggota komunitas pendukung memiliki interaksi terbatas dengan penduduk komunitas sasaran dan cenderung memiliki prasangka tentang kemampuan mereka yang dapat merusak kualitas upaya kolaboratif. Pengalaman demonstrasi LISC ini menunjukkan dengan sangat kuat bahwa pertemuan awal atau kegiatan bersama di mana masyarakat memainkan peran mereka dengan percaya diri dan baik mulai meruntuhkan prasangka tersebut dan memungkinkan warga untuk melakukan musyawarah atau kegiatan bersama dalam posisi yang jauh lebih kuat dan lebih dihormati. Dan yang ketiga ada partisipasi sektor swasta. Program ini menuntut lebih banyak anggota sektor swasta lokal daripada yang biasa dilakukan. Anggota Komite Penasihat Lokal AISC diberitahu selama proses penggalangan dana bahwa kontributor akan memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa program lokal akan berkualitas tinggi karena mereka melalui partisipasi dalam komite dan bertanggung jawab untuk menyetujui kedua kebijakan. Bagi kontributor swasta, jaminan ini merupakan bagian penting dari keputusan mereka untuk mendukung program LISC. Dan ketika program menemui kesulitan dan saatnya untuk menggunakan kemampuan mereka untuk membantu meningkatkan kualitas program, banyak anggota komite enggan menggunakan wewenang mereka. Namun, fakta bahwa mereka berkomitmen pada program ini merupakan pertanda yang sangat positif dan akan terus menjadi pendukung pengembangan masyarakat yang berpengetahuan luas di wilayah mereka. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah partisipasi sektor publik. Dalam partisipasi sektor publik ini, tampaknya ada ruang untuk memperbaiki pendekatan program terhadap sektor publik. Selama proses pemilihan lokasi, ada beberapa kecenderungan di antara staf program untuk menganggap bahwa jika beberapa bentuk pengembangan masyarakat belum berlangsung, maka setidaknya beberapa bagian dari sektor publik yang memiliki tanggung jawab untuk melayani dan meningkatkan program itu memiliki kinerja yang rendah. Dan koordinator lokal mengidentifikasi dan memanfaatkan dengan baik dukungan yang ada, tetapi mungkin lebih siap dan diposisikan untuk melakukan jika penyusunan strategi program lebih terbuka dalam memikirkan kemungkinan peran anggota sektor publik. Singkatnya, program demonstrasi pengorganisasian konsensus LISC ini memberikan uji kelayakan dan kegunaan terbatas dari mencoba membangun bentuk-bentuk modal sosial baru yang menjembatani dan mengikat. Yang pertama, untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, meletakkan landasan bagi kegiatan yang diperluas di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi model sosial itu lebih sulit dan lambat, tetapi mungkin desain dan implementasi program yang baik dapat menumbuhkan lingkungan di mana ia akan tumbuh lebih cepat. Mungkin sekian pembahasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.